Gimana sih caranya meningkatkan skill yang kita punya? Gimana caranya kita mendapatkan skill yang kita punya nanti ke depannya? Kalau misalnya degree-nya udah punya, tapi ternyata skill yang kita punya tuh nggak sesuai sama si pekerjaan yang kita mau. Aduh, gimana caranya dapetin si skill itu? Tapi, kamu ngeh nggak sih? Beberapa pekerjaan sekarang tuh udah bisa terselesaikan menggunakan AI. Siapa di sini yang pengen belajar sesuatu tapi cuman punya waktu sebentar untuk belajar? Kali ini gue bakal ngebahas tentang Rapid Skill Acquisition. Hai Ninteners, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Hari ini kita bakal ngebahas, sebenarnya nyambung sih sama beberapa waktu yang lalu. Gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya meningkatkan skill yang kita punya, atau gimana caranya kita mendapatkan skill yang kita punya nanti ke depannya. Karena ada beberapa orang yang kayak, aduh gue takut banget sekarang tuh kan perusahaan nyari karyawan tuh dibagi jadi dua tipe kan. Ada yang degree based hiring sama yang skill based hiring. Nah, kalau misalnya degree-nya udah punya tapi ternyata skill yang kita punya tuh gak sesuai sama si pekerjaan yang kita mau. Aduh, gimana caranya dapetin si skill itu? Walaupun sebenarnya banyak banget seminar-seminar tentang kayak digital marketing itu banyak banget. Terus tentang KOL spesialis itu juga banyak banget. Tapi, kamu ngeh gak sih? Beberapa pekerjaan sekarang tuh udah bisa terselesaikan menggunakan AI. Ya, walaupun sebenarnya AI memudahkan kita, tapi kayak kok jadinya pekerjaan kita diambil nih sama dia gitu. Jadi hati-hati sama si AI ini sebenarnya nanti Niners ya. Dia tipe yang teman makan teman. Aduh. Siapa di sini yang pengen belajar sesuatu tapi cuman punya waktu sebentar untuk belajar? Tapi Dar, kan katanya belajar tuh nggak boleh putus, nggak pernah putus. Ya memang, makanya setiap hari kamu harus mendapatkan suatu pelajaran baru. Nanti Niners ya, buat kamu yang pengen belajar tapi punya waktu sebentar, kali ini gue bakal ngebahas tentang Rapid Skill Acquisition. Rapid Skill Acquisition itu tuh apa sih sebenarnya? Ya singkatnya itu adalah metode belajar cepat buat kamu yang pengen dapetin satu skill, satu value. Emang bisa ya skill didapetin secara cepat? Bisa dong kalau kamunya belajar. Jadi sebenarnya Rapid Skill Acquisition itu apa sih? Kita ketemu di MBU. Memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Dikutip dari integrasisolusi.com, menurut Andreas Eriksson dari Florida State University, dalam penelitiannya nanti Niners bilang kalau perlu meluangkan waktu selama 10.000 jam untuk bisa jadi seorang ahli dari sebuah keterampilan. 10.000 jam, banyak banget Dar. Gimana caranya aku dapetin skill itu dan dapetin si pekerjaan itu kalau aku harus belajar dalam waktu 10.000 jam? Berapa lama lagi waktu aku menganggur? Mungkin pikiran kamu akan ke arah sana sebenarnya nanti Niners ya. Maksud ahli dari suatu keahlian adalah orang yang memang punya skill di level dunia. Contoh, butuh 10.000 jam Messi dan Ronaldo, atau siapa ya, pemain Indonesia Rizky Ridho misalnya punya skill bermain bola. Karena keterampilan itu tuh gak semua orang bisa dapetin. Gue juga gak bisa sebenarnya main bola nanti Niners ya kan. Jadi bola mungkin gue bisa, bercanda. Dioper-oper dong. Nah itu tuh adalah keterampilan khusus sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu pengen menguasai skill buat keperluan pribadi, itu gak lama kok waktunya. Gak butuh 10.000 jam, cuman butuh 20 jam saja. Begitu. Contohnya kayak gimana? Kayak misalnya kamu pengen punya skill public speaking. Kamu belajar tentang public speaking itu cuma butuh waktu 20 jam aja. Kalau kamu konsisten, balik lagi. Nah, nama metode ini tuh adalah Rapid Skill Acquisition. Secepat mungkin, sekilat mungkin kamu bisa belajar tentang skill yang memang kamu akan pelajarin nanti Niners gitu. Jadi kalau cuman pengen menguasai skill tertentu itu cuman butuh 20 jam aja, gak perlu 10.000 jam sebenarnya ya. Bisa lebih cepat kok. Terus ada Josh Kaufman yang bilang katanya proses penyerapan keterampilan yang cepat itu dikenal dengan Rapid Skill Acquisition tadi yang gue udah bahas tadi sebenarnya nanti Niners. Kamu cuman butuh waktu minimum buat dapetin skill yang maksimal. Jadi sebenarnya skill
Yang cepat itu adalah skill, paham gak sih? Jadi gini contohnya ya, misalnya kayak gue pengen belajar bahasa Inggris secara cepat, secara kilat. Gue pengen ngomong bahasa Inggrisnya tuh cas, was. Sebenarnya bisa kamu dapetin dalam waktu 20 jam asal kamu konsisten. Gitu. Nah si konsistennya ini bisa kamu jalanin atau tidak? Pertanyaan gue itu doang sebenarnya. Karena ya gue mah konsisten anaknya. Bilang mah gampang, dilakuinnya susah neng, ya ampun. Ada satu kutipan dari World Economy Forum, Future of Job 99ers di tahun 2025. Dia tuh bikin satu riset gitu yang bilang katanya 2 dari 5 skill set yang kita punya tuh bakal hilang di tahun 2030. Karena 78 juta pekerjaan ini di dunia tuh bakal hilang. Gara-gara siapa ya? Gara-gara si AI tadi sebenarnya. Riset terbaru 59 dari 100 orang di dunia ini skillnya juga gak bakal berguna. Contoh, kayak si bikin konten, kayak social media, konten planner lah kita bilang gitu ya. Ada orang yang bikin konten planner. Kan sekarang ada ya jobnya ya karyawan, lu jabatannya apa? Content planner gue sekarang, kerja di salah satu brand, bikin content plan-nya minggu ini, minggu itu, minggu depan ini, minggu depannya lagi ini, misalnya kayak gitu. Sekarang content planner udah gak butuh orang, lu tinggal buka aja ChatGPT, Gemini itu, Meta AI itu, lu tolong bikinin content planner, jebret semua ada. Mantap bukan? Mantap, makanya banyak banget sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030 kalau memang ternyata manusia-manusia yang ada di dunia ini tuh tidak menambah skill yang dia punya. Begitu nanti Niners. 1 miliar orang itu wajib banget untuk upgrade skill kalau nggak mau kalah sama si AI tadi ya. Makanya gue bilang si AI ini tuh sebenarnya teman makan teman nanti Niners. Jadi hati-hati banget sama penggunaan si AI ini. Jangan sampai kamu ngegunain AI kedetek sama bos kamu, ini mah hasil AI, ya udah kamu keluar aja dari perusahaan saya juga masih bisa pakai AI. Ngapain saya mempekerjakan kamu? Takutnya nanti kamu digituin sama bos kamu. Aduh, jangan sampai makanya ya, jangan terlalu ketergantungan sama si AI ini nanti Niners. Nah, berarti untuk menuju ke 2030 kamu masih punya 5 tahun lagi buat nambah skill yang berguna di kehidupan duniawi kamu ini. Ada satu buku namanya The First 20 Hour dari Josh Kaufman. Ada satu kutipan yang benar-benar gue suka banget, like legit literally. Dan jadi Josh Kaufman itu bilang katanya you don't need to be an expert to get good result, but you just need to practice intelligently for about 20 hour. Nah ini yang bikin gue tuh ngerasa kayak gue cuma butuh 20 jam buat dapetin skill yang memang gue mau dan gue rasa gue sanggup untuk ngejalaninnya sebenarnya nanti Niners. Lu bayangin 20 jam bro, lu tinggal bagi aja seminggu misalnya sehari kan 24 jam. Kalau lu mau belajar seharian full ya sok aja mangga, sebenarnya 4 jam tidur. Cuman kan pasti ada pekerjaan lain, lu juga bekerja atau lu mungkin kuliah atau mungkin masih sekolah gitu. Ya 20 jam aja dibagi seminggu, misalnya 4 jam di hari Senin, 4 jam di hari Selasa, sampai di hari Jumat misalnya kayak gitu. Per 4 jam lu belajar, lu bisa dapetin satu skill yang berguna untuk kehidupan duniawi lu. Gitu, paham gak sih? Paham ya? Harus paham ya sebenarnya ya. Rapid skill acquisition itu bukan ngajarin tentang belajar lewat jalan pintas nanti Niners, bukan. Tapi dia ngajarin buat kita gak buang-buang waktu untuk terus bisa belajar. Jadi kamu pakai tuh metodenya 1 minggu 20 jam. Terserah mau dibaginya kayak gimana juga ya, bebas. Sehari 4 jam, sehari 2 jam juga udah cukup. Yang penting kamu konsisten, per minggunya 20 jam. Sampai apa? Sampai pada akhirnya ya kamu juga mudah untuk melakukannya sebenarnya nanti Niners gitu. Atau misalnya mau sehari 20 jam langsung di hari Sabtu dan Minggu. Ya oke banget gak sih? Yang nggak oke juga sih sebenarnya, kamu juga harus tidur sebenarnya nanti Niners ya. Misalnya 10 jam di hari Sabtu, 10 jam di hari Minggu. Tuh kamu belajar tuh tentang skill, misalnya kayak let's say kamu pengen jadi seorang digital marketer, ya udah kamu belajar tentang digital marketing
selama 10 jam di hari Sabtu dan 10 jam di hari Minggu, tapi konsisten. Di minggu depannya juga kayak gitu, di minggu depannya lagi juga kayak gitu. Biar apa? Biar skill yang kamu punya dalam waktu seminggu juga udah mantap, udah bisa. Kalau gue sih biasanya ya sebenarnya nanti untuk nge-upgrade skill, gue pakai metode yang Sabtu sama Minggu itu, dan gue lakuin selama 1 bulan. Itu tuh udah bener-bener nambah ilmu gue banget, pakai banget sebenarnya. Terserah belajarnya mau lewat buku, mau lewat seminar, kamu cari-cari seminar juga terserah. Itu mah ya tergantung enaknya kamu tuh belajarnya dari mana. Misalnya kayak gue pengen banget belajar tentang statistik, ya gue cari seminar tentang data statistik dan lain-lainnya. Gampang kok sekarang mah kalau mau belajar tuh bisa di mana aja sebenarnya nanti Niners. Bahkan gue tuh selalu ngasih tahu ke teman-teman gue untuk menjadikan si AI ini tuh guru, bukan teman. Karena kalau teman jatuhnya kayak gini, si AI-nya yang kerja, guanya jadi bagian kelompok doang. Jadi kerja kelompok gitu maksudnya. Tapi kalau menjadikan dia seorang guru, gue bisa belajar banyak hal lewat si AI ini sebenarnya nanti Niners gitu. Terus gimana sih langkah-langkahnya melakukan si rapid skill acquisition ini? Jadi sebenarnya ada 4 langkah nanti Niners. Yang pertama itu ada di constructing. Ini tuh cara untuk ngebagi seluruh keahlian dan bikin si keahlian kamu tuh jadinya mengerucut lebih kecil lagi. Contoh lagi, kamu misalnya mau belajar bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris kan ada yang kayak Australian English, terus ada yang British gitu kan. Terus ada yang American English. Nah, kamu tuh mau belajar yang mana dulu nih? Jangan semuanya dipelajarin karena setiap aksennya kan beda-beda. Pronounce-nya juga beda-beda. Nah, kamu tuh mau belajar yang mana dulu? Oke, in general aja. Universalnya dipakainya yang American English. Ya udah, berarti kita belajarnya American English. Gitu. Pilih dulu nih. Oh ya udah, kita belajarnya American English dulu. Udah. Kunci teman-teman, kunci. Iya, dikunci begitu ya. Terus kamu bisa tentuin dulu nih tujuannya apa? Kamu belajar si American English ini. Karena ya udah itu bahasa global di dunia. Jadi gue at least bisa ngejawab lah kalau orang tanya pakai bahasa Inggris. Udah nih tujuannya. Oke, berarti dikunci ya. Kita belajar tentang si American English ini nih. Nah, jangan lupa juga untuk riset. Kira-kira bahasa yang mau kamu kuasain tuh yang seperti apa? Yang basicnya kah? Atau kalau di les bahasa Inggris tuh ada yang kayak intermediate-nya kah? Jadi kayak ada step-stepnya gitu. Kamu mau mulai dari step yang mana? Kalau kamu rasa basicnya gue udah bisa, ya udah kamu naik ke step selanjutnya. Kalau ternyata kayak skill gue mah bahasa Inggris sudah bagus. Kalau ditanya gue udah bisa untuk menjawab, tapi TOEFL gue masih kurang, IELTS gue masih kurang. Ya udah lu belajarnya tentang TOEFL dan IELTS. Jadi lebih mengerucut sebenarnya nanti Niners. Gitu. Jadi lewat step ini tuh kamu udah mulai memperkecil ruang lingkup biar kamu mempermudah diri kamu sendiri untuk berlatih sebenarnya gitu. Kamu bikin lebih kerucut lagi. Kayak gue pengen belajarnya writing dulu kah, atau listening dulu kah, atau speaking dulu kah, atau reading dulu kah, atau yang mana? Biar nggak mencelak-mencelok. Kalau gue sih dulu belajar bahasa Inggris tuh gue belajarnya per katanya dulu. Nih kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, kata ini artinya apa gitu sebenarnya. Kalau gue habis itu gue baru masuk ke tahap tanya jawab, baru ke tahap speaking tuh, baru ke tahap reading, baru ke tahap writing misalnya kayak gitu. Nah kamu tentuin dulu nih kamu pengennya belajarnya bagian mana dulu, celaknya yang mana dulu sebenarnya nanti Niners. Nanti kalau udah tahu tujuannya apa, udah masuk ke tahap deconstructing tadi, udah terstruktur lah, kamu mau belajarnya seperti apa, masuklah ke tahap kedua. Tahap kedua tuh adalah learning, si tahapan belajarnya nanti Niners gitu. Di tahap ini kamu harus cari cara untuk bisa belajar dengan waktu yang cukup. Yang tadi gue bilang 20 jam. Terserah mau dibagi berapa juga terserah, semampunya kamu aja. Misalnya di minggu ini mau dibagi jadi 5 hari dulu atau 6 hari dulu boleh. Kalau misalnya minggu depannya berubah pengennya dibagi jadi 4 hari misalnya boleh, jadi 5 jam per harinya bisa sebenarnya nanti Niners gitu. Kamu pelajarin tuh teori-teori atau pelajarin si sub skillnya buat nguasain si bahasa Inggris yang memang kamu pengen pelajarin
Tadi kan beda-beda ya, ada yang American English, ada yang British, ada yang Australian English, ada yang Singlish, Singapore English misalnya gitu kan. Bisa kamu masuk tuh ke tahap belajarnya. Nah, di tahap ketiga itu ada tahap removing. Di tahap ini, kamu tuh harus ngilangin apa aja yang jadi penghalang untuk wujudin tujuan kamu. Gunanya buat apa, Dar? Ya buat mempermudah proses belajar kamu. Kamu kan udah belajar nih, learning kan selama seminggu, misalnya selama si 20 jam ini. Terus kamu ngerasa kayak, oh ini hambatannya, oh ini hambatannya, ini hambatannya. Di setiap hari itu pasti punya hambatan yang berbeda-beda. Hambatan yang paling besar, yang berpengaruh sama tujuan kamu, itulah yang di-remove, yang dihilangin. Biar apa? Biar gak ada hambatan lagi dong, hambatan dicari. Aneh deh, ya kan? Misalnya, hambatan kamu tuh adalah handphone. Apa-apa dikit-dikit lihat kayak, oh ada notif, oh bentar balas dulu, kapan belajarnya cantikku, sayangku, ya kan, oh berarti hambatannya handphone. Jauhin tuh kalau bisa 2 kilometer dari jarak kamu duduk pas belajar ya. Kalau bisa tuh handphone kamu ada letaknya di rumah tetangga biar kamu mager ngambilnya. Niners ya. Enggak ya, misalnya kamu belajarnya di lantai atas rumah kamu, handphonenya taruh di bawah gitu. Biar ada effort lah sedikit buat ngambil handphone, kan mager ya. Daripada mager yang mending gue beresin dulu belajarnya biar enak, biar jongjon kalau bahasa USA-nya mah ya kan belajarnya cucok. Gitu, biar apa? Biar kamunya juga konsentrasi, gak ganggu konsentrasi kamu pas lagi belajar gitu. Tahapan yang terakhir adalah practicing, dipraktekin, ya kan? Di tahap ini kamu minimal harus latihan selama 20 jam dengan cara belajar skill baru yang udah kamu tentuin. Penghalangnya ini, kamu udah trial juga tadi, learning juga nih, oh ternyata metode yang harus dipakai untuk diri kamu sendiri tuh ini. Nah udah kamu praktekin nih semuanya. Pembelajarannya ini sampai apa? Sampai kamu dapetin skill yang pengen kamu dapetin. Gak cuma bahasa Inggris doang ya sebenarnya ya, nanti Niners ya. Kalau salah ya diperbaikin ya, jangan diulangin lagi begitu pemirsa. Soalnya ini banyak banget Gen Z yang memang udah salah, ngotot. Jangan dong, kalau salah terima kesalahannya sayang ya. Habis itu jangan diulangin lagi. Karena kamu adalah manusia tak luput dari kesalahan dan juga dosa. Khotbah ya, saya ya bercanda. Ya gitulah pokoknya, kalau misalnya kamu salah ya jangan ngotot. Kamu cari yang benernya yang mana. Jangan diulangin lagi gitu nanti Niners ya. Mulai sekarang gue saranin untuk kamu terapin yang namanya rapid skill acquisition-nya. Mulai dari kamu tentuin dulu tujuan kamu pengen belajar apa, bikin jadi sub kecilnya masing-masing dari si skill yang pengen kamu tambahin. Habis itu kamu belajar metode yang cocok sama diri kamu tuh seperti apa. 20 jam dibagi jadi 5 hari atau dibagi jadi 6 hari atau dibagi jadi 2 hari, itu belajar dulu, cobain dulu, trial dulu sama diri kamu. Kalau memang udah oke, kamu mulai jauhin, removing tuh hal-hal yang memang mengganggu konsentrasi kamu. Habis itu baru kamu praktekin. Ya minimal 1 skill 1 bulan lah kalau aku ya. Tapi 1 bulannya tuh si 20 jamnya itu per minggu. Bukan 20 jam per bulan ya. Makin lama kamu dapetin skillnya. Karena apa? Karena hidup itu tentang belajar. Mantap ya. Jadi semua itu kuncinya belajar dan latihan sampai kamu bisa, sampai kamu mencapai tujuan kamu. Kalau kamu belum bisa, ya ulangin lagi si rapid skill acquisition ini. Yang 4 langkah tadi gue udah bilang. Ulangin sampai beres dan sampai kamu hatam. Begitu ya, semua ini tergantung sama mindset kita nanti Niners ya. Kalau memang mindset kita, gue pasti bisa kok ngomong bahasa Inggris cas was, ya pasti akan bisa. Gue bakal bisa kok belajar tentang marketing dalam waktu sebulan, ya bisa. Gue bisa kok bikin bisnis dalam waktu sebulan, ya bisa. Tenang aja, karena apa yang kamu bilang, apa yang kamu usahain juga pasti akan kejadian. Tapi ingat, diusahain ya cantik ganteng ya. Kalau gak diusahain mah aduh, gimana mau dapet atuh kamu mah ya kan. Nih, rapid skill acquisition itu ngajarin kita buat kerja cerdas, bukan ambil jalan pintas.
Karena jalan pintas juga kagak ada, Neng. Adanya jalan buntu, sayang ya. Gitu aja deh yang bisa aku sampaikan hari ini. Ya semoga apapun yang Dara sampaikan ini berguna untuk kamu ke depannya. Kita sama-sama belajar karena hidup itu cuma tentang belajar. Sampai bertemu di MBU selanjutnya. Memang butuh uang.